Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ketemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menyampaikan berita viral, yaitu terkait stasiun TV Trans 7 menayangkan berita tentang Pondok Pesantren Lirboyo mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat dan warganet. Berikut ini kita simak videonya. Itu orang yang mengatakan santri budak kiai. Benar, kami memang budak kiai, tapi bukan saya yang mengatakan ini. Dulu, lebih daripada 1000 tahun yang lalu, dalam kitab Ta'limul Muta'alim, karya Syekh Az-Zarnuji, Imam Sayyidina Ali berkomentar. Dan ini rata-rata orang yang mengatakan budak kiai itu, dia pasti tidak pernah nyantri. Ini saya bacakan ya, dengarkan baik-baik. Qala Ali yukarramallahu wajhahu. Wajah jadi maf'ul. Oh maf'ul enggak? Oh yang enggak pernah nyantri. Imam Sayyidina Ali mengatakan, Ana abdun, saya adalah budak. Ana abdun, ana mubtada, abdun khobar. Saya adalah budak. Khobar itu diartikan budak. Paham? Oh yang gak pernah nyantri. Bagi siapa? Man allamani harfan wahidan. Bagi orang yang telah mengajariku satu huruf saja dalam memahami ilmu agama ini. Insya'a ba'a. Terserah dia apakah dia mau menjualku. Wa insya'a a'taqo. Atau terserah dia mau memerdekakanku. Wa insya'a istaroko. Atau terserah dia mau menetapkanku sebagai budak. Kenapa Imam Sayyidina Ali mengatakan demikian? Karena ini bentuk takzim. Bentuk penghormatan kepada seorang kiai, kepada seorang guru yang telah menuntun kita mempelajari ilmu agama ini. Makanya lihat saja perbedaan antara takzimnya santri, ya sistem pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang lain. Bandingkan. Ketika bertemu dengan gurunya, bandingkan cara salamnya saja. Mohon maaf, mahasiswa dengan santri ketika salam, mahasiswa salam sama dosen, sedangkan santri salam dengan kiai, bandingkan. Terlihat jelas perbedaannya. Dan itu yang dikatakan video, apalah itu istilahnya ya jelas-jelas berbeda. Kenapa begitu? Karena ini bentuk takzim kepada ilmu, penghormatan kepada ilmu itu tersendiri. Kalian yang tidak nyantri, mana tahu konsep yang seperti ini, makanya nyantri. Dan sekarang yang sedang viral, mungkin saya terlambat, tapi setiap saya menonton potongan video itu, saya bukan santri Lirboyo, bukan. Tapi saya salah satu pecinta pondok pesantren Lirboyo. Saya pernah ke sana 2024. Saya menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri atmosfer perputaran ilmu yang ada di Lirboyo. Ada santri kecil bawa tafsir Ibnu Katsir, bawa Alpiyah kemana-mana, bawa Kawakibud Durriyah. Subhanallah. Dan ada mungkin masjid atau musolanya itu semuanya bahas kitab. Bahas kitab. Dan itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa ini. Berkat siapa? Berkat kiai. Ya, coba tonton video Trans 7 yang sedang viral sekarang. Boykot Trans 7 dan saya yang mengecam keras. Lah. Mungkin ini telat ya, enggak. Tapi kalau menghina santri, oke enggak apa-apa. Tapi jangan pernah menghina kiai. Coba tonton video itu bagus-bagus. Narasi yang mana yang tidak akan menggiring opini masyarakat menjelekkan para kiai. Yang paling saya tidak setuju dengan narasi itu adalah ketika mengatakan netizen curiga. Mungkin gara-gara ini membuat para kiai semakin kaya raya. Tahu dari mana? Trans 7, ayolah. Kembalikan tayangan-tayangan si Bolang yang mengajarkan anak-anak pinggiran yang memberikan inspirasi ilmu yang banyak. Laptop si Unyil yang memberikan kita tahu wawasan bagaimana kertas itu ada. Kemudian orang pinggiran, kembalikan tayangan itu. Saya yakin yang menonton orang pinggiran dulu akan meneteskan air mata, sadar bahwa banyak hal yang ia harus syukuri. Kemudian orang hutan tentang mamalia, dolphin, tentang hewan-hewan laut, kembalikan. On the spot juga kembalikan tayangan-tayangan yang spektakuler di zaman kecil kami. Lah kok tiba-tiba sekarang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba menyinggung Lirboyo. Lirboyo dan yang disinggung itu adalah kiainya. Mau ngajak ribut. Ya walaupun memang sudah sowan, sudah minta maaf ya, dan memang harus minta maaf. Karena memang video itu kontroversi, tanyakan ke setiap orang yang menonton itu. Apakah itu bukan pelecehan? Pelecehan banget. Dan saya geram sekali sama orang yang dubbing. Orang yang bersuara itu kan perempuan. Kok logatnya itu kayak benar-benar nggak suka sama pondok pesantren banget ya. Ini bukan apa-apa, tapi setiap orang yang menonton itu pasti akan terjerumus ke sana. Terjerumus untuk menimbulkan kebencian terhadap para kiai. Dan akan menggiring opini masyarakat, tuh ternyata kehidupan pesantren itu segini. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu Trans 7. Ayolah kembali tayangkan film-film, video-video yang mengedukasi kami. Ketika kami ditemani masa kecil kami dengan laptop si Unyil, dengan orang pinggiran, si Bolang, dan seterusnya. Ya, mengenai video itu, dan memang harus diboykot, dan banyak sudah konten kreator para santri yang bersuara. Cuma di sini saya ingin mengambil ruang kecil dan ikut bersuara. Ya, satu kiai yang telah kalian lukai, maka semua santri yang akan merasa terluka. Siapapun itu. Saya bukan alumni Lirboyo, tapi saya mendukung Lirboyo. Ya, kalau sampai kiai saya itu yang dilecehkan, Boykot Trans 7. Pesantren telah dihina di muka umum oleh salah satu TV swasta yang bernama Trans 7. Segala jenis penghinaan terhadap pesantren adalah hal yang harus dilawan. Saya bukan anak pesantren, dan saya sangat senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu di pesantren. Dunia luar memandang pesantren dengan kacamata yang sempit. Mereka melihat kedisiplinan sebagai penindasan, penghormatan sebagai feodalisme, dan pengabdian sebagai perbudakan. Padahal bagi para santri, semua itu bukan bentuk tunduk tanpa makna, melainkan latihan jiwa untuk menata hati dan akhlak. Jika feodalisme mengkultuskan manusia, justru pesantren menentang. Boykot Trans 7.
pesantren telah dihina di muka umum oleh salah satu TV swasta yang bernama Trans7. Segala jenis penghinaan terhadap pesantren adalah hal yang harus dilawan. Nah sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans7, jangan hanya diboikot, cabut bijinya. Itu nggak cukup, itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak lebih soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kamu, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kamu memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direktur pimpinan redaksi ini sing bikin acara niki, termasuk wong wedok sing ngomong niki, suara ini membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kayak. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Kami santri dan alumni Lirboyo Jabodetabek hari ini berkumpul di kantor Trans7 dalam rangka aksi bela kiai. Setelah kemarin beredar video yang mengindikasikan, menghina dan menyudutkan para masai Lirboyo. Teman-teman, saya nggak rela beneran, dengerin teman-teman ya. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu, geng. Saya nggak rela. Saya telat mendengar informasi ini. Saya nggak rela. Saya sebagai santri mendapatkan keberkahan dari kiai itu terasa sekarang. Ya, dulu saya ngecor, dulu saya membantu kiai. Jarang tidur, bahkan saya tidur di luar demi menjaga kiai. Tapi sekarang marwah pesantren, marwah kiai kok injak-injak Trans7. Siap-siap. Kalau udah ada perintah kiai, hancur kau Trans7. Kalau sudah ada perintah dari ulama, hancur kau Trans7. Teman-teman, saya nggak rela beneran, dengerin teman-teman ya. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai bahasa framingnya tim kreatif Trans7 niku adalah kiai ini nompo amplop, santrine ngesot. Iki sing lagi rame nih, viral luar biasa. Nek kula tok sing dados bulan-bulanan netizen ra masalah. Kula niki insyaallah tak belajar, wong kula niki namung santri jelas kata saleh. Tapi kalau kiai kami kok nganti di model seperti itu, napa malih Mbah Kiai Ali Mansur Lirboyo, beliau kiai sepuh pakune bumi. Menawi jangankan sampai guru-guru kula panjenengan sedaya panjenengan ibaratnya Bu, dikomentari nyinyir dengan tanpa ada fakta yang ada, yo mesti natine loro. Lah kami pun santri nggak terima dari kasus pondok pesantren Al Ghazini Buduran Sidoarjo ingkang kala wingi ambruk musolane, mawon netizen sing ora ngerti kita wong NU, sing ora ngerti pondok pesantren, masya Allah lek ngomentari welek tenan Bu. Baik teng pondok pesantrennya sak kiyaine kami nggak terima. Ojo nyepelek ke karo kiai-kiai kampung sing yang hari ini hanya sekedar nun sewu kita. Kula mawon ketika sowan kali gurune kula ora ketang setitik, kula nyuwun ngalap barokah ben rezekine kula sinang omah diberkahi karo usahane para mbah kiai ingkang luar biasa ikhtiar memperjuangkan agama ting masyarakat. Maaf ya, kula kali akhinal kiram Bapak Kiai Arif Abdurrahim apa di Pak Kiai Abdurrahim atau mereka kula kali Pak Kiai Arif amplope gedean amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane Pak Kiai Arif ketimbang dongane mumpuni. Kenapa? Kiai kampung, kiai pondok pesantren Bu, mboten kepingin viral teng TikTok, mboten kepingin ngarah followers, mboten kepingin masuk teng TV, mboten kepingin kerso diliput teng YouTube. Kepingin kiai namung setunggal, santrine ngaji, masyarakatnya ngaji, masjidnya kathah jamaah, rutinane lancar, podo paham pinter nganggo urip dengan beragama. Namung niku tok. Mula sing akhirnya kiai kampung punya status asyhadur ruh
kiai kampung niku sekali ndonga langsung tembus langit pitu paling caket karo Gusti Allah. Asyhadu dongane paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Karena mucal ngaji tanpa rasa pamrih. Mula kula karo Pak Kiai Arif memang amplope gede, amplope mumpuni, tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane kiai kampung ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan disit kok. Kenapa lebih ampuh dongane Pak Kiai Arif? Karena Pak Kiai Arif bukan kepingin terkenal, namun kepingin santri ini tetap podo ngaji, orang-orang paham hidup dengan beragama, namun niku tok. Mumpuni dongane ora ampuh. Kenapa dongane mumpuni ora ampuh? Soale tasih gelem nampani amplop. Lah Pak Kiai Arif Kiai kampung masuk TV ora kersa. Diliput teng YouTube nggih mboten kersa, mboten kepingin FYP teng TikTok, ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Kata sekolah wingi nggih pondok pesantren Al Ghazini. Netizen lek ngomentari jahat banget, Bu. Beli Mercy ketuku tapi mbayari kontraktor bangunan ora mampu. Ngapunten ingkang kata Pak Kiai Mbah Kiai kadang kagungan mobil ingkang sae niku mboten tumbas. Diparingi supados napa kersane Mbah Kiai ketika tindak ngaos teng kampung-kampung teng dusun menika difasilitasi kali kendaraan sing kepenak mboten tumbas. Menawi tumbas duit artos saking pundi wong Mercy miliaran rupiah. Dengan bahasa framingnya tim kreatif veteran setuju niku adalah kiai ini nompo amplop, santrine ngesot. Ini sing lagi rame nih, viral luar biasa. Nek kula tok sing dados bulan-bulanan netizen ra masalah. Kula niki insyaallah tak belajar, wong kula niki namung santri jelas kata saleh. Tapi kalau kiai kami kok nganti di model seperti itu, napa malih Mbah Kiai Ali Mansur Lirboyo, beliau kiai sepuh pakune bumi. Menawi jangankan sampai guru-guru kula panjenengan sedaya panjenengan ibaratnya Bu dikomentari nyinyir dengan tanpa ada fakta yang ada, yo mesti natine loro. Lah kami pun santri nggak terima dari kasus pondok pesantren Al Ghazini. Kasus Trans 7 dan etika media nasional ketika kritik jadi resiko publik. Ya teman-teman, Trans 7 lagi disorot habis-habisan kan gara-gara satu segmennya di acaranya yang dianggap ngelecehin kiai dan pondok pesantren. Kasusnya ada di acara Expose Unsensor. Mereka itu nayangin segmen soal pondok pesantren Lirboyo di Kediri serta Kiai Anwar Mansur. Narasinya cukup provokatif memang, mulai dari sindiran soal santri yang minum susu harus jongkok sampai menyinggung soal amplop dan gaya hidup kiai. Wajar kalau masyarakat marah di sini, terutama kalangan santri dan alumni pesantren. Langsung bereaksi keras teman-teman. Tagar #boykot Trans 7. Ya, trending viral sampai DPR, desak KPI dan PBNU bahkan siap menempuh jalur hukum. Nah, satu hal yang jadi perdebatan itu ada juga pihak yang bilang, loh, tapi itu kan fakta di lapangan. Oke, teman-teman, mungkin sebagian orang ngelihat ya itu sebagai kritik sosial. Tapi yang harus diingat satu hal loh, ini bukan konten pribadi di YouTube. Ini stasiun televisi nasional. Media nasional itu punya standar yang beda. Mereka nggak cuma dituntut berani, tapi juga harus akurat, berimbang dan peka terhadap konteks sosial. Karena kalau begitu tayangan kayak gini muncul tanpa riset yang kuat, masyarakat bisa salah paham sebenarnya. Yang akhirnya diserang bukan oknumnya, tapi seluruh pesantrennya. Nah, masalah intinya bukan di pro atau kontranya teman-teman, tapi di tanggung jawab media. Kritik boleh, tapi kalau disiarkan di ruang publik, apalagi lewat media nasional, itu bukan sebuah kritik opini, tapi pesan yang membentuk cara pandang jutaan orang. Jadi sebelum tayang lagi, Saya mengira mereka akan menggiring opini jika Trans 7 itu punya habaib. Tapi ternyata dari kasus Trans 7 yang menghina pesantren dan komentar dari akun Laskar Sabilillah ini dari Ormas PWI, mereka menyatakan bahwasanya PWI LS bersama Trans 7. Buat kalian yang melihat video ini, skenario setelah habaib, lalu kiai dan kemudian Islam. Dari awal saya sudah menduga bahwa target utama dalam skenario geger nasab ini bukanlah habaib, melainkan Islam. Sebagai pangkal kekuatan, habaib diobok-obok terlebih dahulu. Kemudian giliran kiai dan pesantren yang menjadi target berikutnya. Dan pada titik klimaksnya adalah dengan menekan tombol hancurkan Islam. Namun di luar dugaan, rencana dan skenario awal meleset. Karena ternyata untuk menghancurkan habaib tidaklah mudah. Bahkan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Maka opsi skenario ke-1 dan kedua dijalankan secara bersamaan, yaitu target habaib dan target para kiai. Boykot Trans 7 dan bubarkan Ormas PWI LS. Saya mengira mereka akan menggiring opini jika Trans 7 itu punya habaib. Tapi ternyata dari kasus Trans 7 yang menghina pesantren dan komentar dari akun Laskar Sabilillah ini dari Ormas PWI, mereka menyatakan soal boykot Trans 7, mari kita tarik nafas sejenak. Saya adalah orang yang datang dari kalangan santri tradisional dan di pesantren diajarkan konsep at-tahlil al-akademi, analisa suatu pokok hingga ke akar-akarnya. Dan di Al-Azhar, kami diajari disiplin ilmu adabul bahath wal munazarah, pendekatan etik
hermeneutics dalam perdebatan dan penelitian. Mari kita mengeksplorasi huru-hara tayangan Trans 7 yang dianggap melecehkan kiai dan katanya ditujukan untuk mencederai marwah pesantren di Indonesia. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Halo, saya Rivaldo. Selamat datang di Opini Historian. Pertama, sama seperti Anda, saya pun tidak sepenuhnya sepakat dengan konten tersebut. Isinya, intonasi peoratif naratornya, dan yang terpenting, sekian detik video yang menampilkan Kiai Anwar Mansur dengan framing yang hemat saya tidak tepat. Namun, bagi semua yang tersinggung, mari kita tarik nafas sejenak. Kembali kepada khazanah ilmu pengetahuan yang kita pelajari dari para kiai. Dalam Adabul Bahath wal Munazarah yang ditulis oleh Imam Adud Al-Iji disebutkan syarat perdebatan akademik itu al-ilmu bimahallin niza', understanding the point of disagreement, memahami apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Maka bagi semua dari kita yang mengunggah story boykot Trans 7, cabut izin Trans 7, atau ketakutan menganggap sedang ada konspirasi besar yang ingin menghancurkan Islam lewat degradasi nilai-nilai kepesantrenan. Perhatikan, apakah yang kita anggap permasalahan itu adalah framing peoratif terhadap institusi pesantren, intonasi sang narator, atau justru sebenarnya kita setuju dengan video itu, tapi tidak sepakat kalau yang dijadikan contoh adalah Kiai Anwar Mansur. Mari kita asumsikan dengan video yang sama, narasi dan gaya penyampaian yang sama, stasiun TV yang sama, tapi contoh dalam video adalah bukan dari kiai yang datang dari ormas besar, kiai pesantren Wahabi misalkan. Apakah reaksi kita akan sama? Atau bahkan mendukung Trans 7 karena yang sedang disudutkan bukan kiai kulo, bukan kiai kita? Jawabannya ada di dinding hati kita masing-masing. Apakah sakit hati ini memang tidak sepakat dengan video itu? Atau jangan-jangan seperti kalimat, terserahlah mau buat video apa, asal jangan senggol kiaiku. Kiai yang selama ini kajian-kajiannya agak malas ku ikuti itu. Kalau benar demikian, maka dengan tidak kita sadari, kitalah orang yang paling melecehkan kiai dan pesantren. Karena kiai dan pesantren lah yang bersusah payah mengejarkan kita untuk selalu bersikap al-insaf wa tarku ta'assub. Untuk pembahasan penyudutan lembaga pendidikan Islam dengan tuduhan feodalistik misalkan, merupakan barang baru atau sesuatu yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pesantren-pesantren di Indonesia berdiri. Bener yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku, bosak ulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji, pokoknya bareng Isa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim sama masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu sama masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya kursusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal ya, berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dia tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gua abal ya, boten wis, ya berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa-apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling sudah faqaddimu baina yadayna suwakum apa? Sodaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk modoknya ya tadi mau digojlok kiai ini terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Bener yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku, bosak ulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim.
Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Mbak Karim. Biasanya nggak pernah ngaji, pokoknya ngerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari, ingat saya ngaji 2 kali. Demikian video yang bisa kita sampaikan dari pendapat warganet. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.